Minum manis setiap hari, efeknya ke organ setelah 5 tahun itu apa? Banyak orang merasa minum manis itu hadiah kecil untuk diri sendiri. Habis kerja, capek, panas, atau sekedar ingin hidup terasa lebih ramah. Segelas minuman manis langsung jadi teman setia. Masalahnya, tubuh itu tidak pernah menganggap itu hadiah. Tubuh mencatat semuanya dengan rapi, pelan-pelan, tanpa ribut. Lalu 5 tahun kemudian, baru buka laporan lengkapnya. Saat minuman manis masuk ke tubuh kamu, yang pertama kali bekerja keras adalah pankreas. Dia harus memproduksi insulin untuk menurunkan gula darah yang melonjak cepat. Sekali, 2 kali, masih santai. Tapi kalau setiap hari, pankreas itu seperti pegawai yang terus disuruh lembur tanpa uang lembur. Awalnya masih kuat, lama-lama kelelahan, dan akhirnya produksi insulin tidak lagi seefektif dulu. Gula darah yang sering melonjak itu juga bikin sel-sel tubuh jadi cuek terhadap insulin. Ini yang disebut sebagai resistensi insulin. Bayangkan insulin itu seperti satpam yang membawa kartu akses. Tapi sel-sel tubuh itu mulai pura-pura nggak kenal. Akhirnya gula darah tetap tinggi, energi tidak bisa masuk ke dalam sel, dan tubuh malah merasa cepat lapar dan lemas di waktu yang sama. Hati atau liver juga kena imbasnya. Gula yang berlebih yang tidak dipakai akan dirubah menjadi lemak dan disimpan di hati. Terjadilah fatty liver. Banyak orang kaget saat USG bilang hatinya itu berlemak. Padahal sumbernya itu sering justru dari minuman manis yang dianggap lebih aman. Ginjal juga tidak tinggal diam. Tugas ginjal adalah menyaring darah termasuk kelebihan gula. Kalau setiap hari dia harus menyaring gula tinggi, ginjal itu akan bekerja ekstra. Dalam jangka panjang, pembuluh darah kecil di ginjal itu bisa rusak. Fungsi penyaringan akan menurun dan risiko gagal ginjal itu meningkat perlahan tanpa ada gejala yang dramatis. Pembuluh darah di seluruh tubuh ikut kena dampak. Gula yang berlebih itu menyebabkan peradangan kronis tingkat rendah. Dinding pembuluh darah jadi kaku, mudah rusak, dan jadi tempat favorit penumpukan kolesterol. Akhirnya terjadi aterosklerosis. Proses ini tidak terasa sakit, tapi hasilnya itu bisa berupa penyempitan pembuluh darah yang serius yang bisa mengakibatkan serangan jantung. Jantung tentunya tidak kebal. Darah yang lebih kental, pembuluh darah yang menyempit, dan metabolisme yang kacau itu membuat jantung harus memompa lebih kuat. Awalnya hanya berdebar saat aktivitas ringan, lama-lama bisa muncul sesak, nyeri dada, atau tekanan darah yang sulit dikendalikan. Otak pun ikut merasakan efeknya. Lonjakan gula darah yang naik turun cepat itu bisa mempengaruhi konsentrasi, mood, dan daya ingat. Banyak orang merasa cepat ngantuk, susah fokus, dan emosinya gampang naik turun. Bukan karena kurang niat, tapi karena otak tidak suka kondisi metabolik yang tidak stabil. Berat badan sering jadi saksi pertama. Minuman manis itu kalorinya cair, masuk tanpa mengakibatkan rasa kenyang. Tubuh tidak mendapat sinyal untuk berhenti makan, tapi tetap menyimpan energinya. Lemak menumpuk pelan-pelan, terutama di perut dan lingkar pinggang, mulai bertambah sebelum timbangan benar-benar protes. Banyak orang rajin olahraga, tapi tetap minum manis setiap hari. Ini seperti rajin menyapu lantai, tapi pintu rumah itu dibiarkan terbuka saat hujan deras. Usahanya ada, tapi hasilnya bocor dari banyak sisi. Tubuh tetap bekerja keras menyeimbangkan sesuatu yang sebetulnya itu bisa banget dicegah. Efek 5 tahun ini jarang disadari karena tidak datang sekaligus. Tidak ada sirine, tidak ada pengumuman. Yang ada hanyalah tubuh yang pelan-pelan berubah. Cepat capek, berat badan susah turun, tekanan darah naik, gula darah mulai nakal. Semua terasa ringan sampai suatu hari tidak lagi ringan. Tubuh sebenarnya tidak melarang manis. Yang jadi masalah adalah kebiasaan. Sesuatu yang dikonsumsi setiap hari itu akan membentuk masa depan organ-organ kita. Bukan soal takut, tapi soal sadar bahwa setiap tegukan punya cerita panjang di dalam tubuh kita. Kalau kamu punya teman yang merasa minum manis itu sepele karena masih muda, mungkin video ini layak dibagikan. Supaya 5 tahun ke depan, tubuh mereka itu masih jadi tempat tinggal yang nyaman, bukan rumah yang bocor di mana-mana.